Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel YouTube My Teacher. Nama saya Badrul Amin, mahasiswa program studi pendidikan matematika, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa GSMPNA Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang himpunan. Namun, sebelum kita melanjutkan pada materi, terlebih dahulu, apa sih definisi dari himpunan itu? Nah, jadi definisinya adalah kumpulan benda-benda dan unsur-unsur yang didefinisikan dengan jelas dan juga diberi batasan tertentu. Nah, dalam pengertian yang lebih lengkap, himpunan adalah kumpulan suatu benda, baik konkret atau nyata, ataupun abstrak, yang berada dalam suatu tempat sesuai dengan sifat tertentu. Baik, di sini bisa kita perhatikan contoh-contoh himpunan dan bukan himpunan. Himpunan yaitu kumpulan alat tulis, kumpulan siswa kelas 7F yang berkacamata, dan kumpulan binatang berkaki 4. Semua kumpulan di sini bisa dikatakan jelas, dan pada saat kalian disuruh menyebutkan satu persatu, kalian bisa menyebutkan dengan jelas dan tegas pula. Beda halnya dengan contoh bukan himpunan. Nah, di sini kumpulan benda kecil. Ketika kalian disuruh kumpulkan benda-benda kecil, pasti antara satu orang dengan yang lainnya memiliki standar kecil yang berbeda. Sehingga kumpulan benda-benda kecil tidak termaksud himpunan. Nah, karena standar untuk benda-benda yang kecil di sini itu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, kita lihat yang poin kedua, kumpulan siswa berwajah ganteng. Nah, di sini juga sama. Untuk menentukan seseorang berwajah ganteng, antara satu orang dengan yang lainnya pasti memiliki standar berbeda, sehingga di sini cenderung bersifat relatif dan dikatakan tidak jelas. Sehingga untuk kumpulan siswa berwajah ganteng tidak atau bukan termaksud himpunan. Nah, contoh yang ketiga, kumpulan buah yang memiliki rasa enak. Di sini juga berbeda antara satu dengan yang lainnya, memiliki buah kesukaannya masing-masing. Untuk menentukan rasa enak itu juga sesuai dengan standar orang masing-masing, sehingga untuk berbeda-beda. Nah, untuk itu benda-benda kecil berwajah ganteng dan memiliki rasa enak tidak dapat dinyatakan dengan jelas karena itu bersifat relatif. Nah, selanjutnya cara penyajian himpunan.
Himpunan dapat disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan menggunakan kata-kata atau menyebut syaratnya. Nah, contohnya di sini ingat ya sahabat Math Teacher, nama himpunan dituliskan dengan huruf besar. Dan untuk batasan di sini, himpunan selalu menyatakan tanda kurung kurawal. Kurung kurawal di sini menyatakan bahwa beberapa elemen yang ada di dalam di sini merupakan anggota himpunan. Kita bisa perhatikan di sini himpunan A anggotanya adalah bilangan prima kurang dari 20. Dengan menyatakan kata-kata seperti ini, berarti kita menyatakan himpunan dengan cara menggunakan kata-kata atau menyebut syaratnya. Begitupun yang B dan seterusnya. Cara penyajian himpunan yang kedua yaitu dengan menyebutkan atau mendaftar anggota-anggotanya, yaitu dengan cara anggota himpunan dituliskan di dalam kurung kurawal dan antara anggota yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, contoh di atas yang pertama dikatakan dengan menyebutkan atau mendaftar anggota-anggotanya. Kita tuliskan berarti himpunan A tadi bilangan prima kurang dari 20. Kita tuliskan anggota-anggotanya berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ini termaksud anggota bilangan prima kurang dari 20. Nah, himpunan B di sini dikatakan bilangan asli antara 7 sampai 25. Nah, di sini disebutkan anggota-anggotanya yang terdiri dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hingga 24. Untuk himpunan yang anggotanya banyak tapi terbatas. Yang ketiga, yang bilangan C, anggotanya bilangan caca. Nah, bisa dilihat di sini, anggota bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk himpunan yang jumlahnya anggota banyak dari tidak terbatas. Nah, himpunan yang jumlah anggotanya banyak dan tidak terbatas.
Nah, yang ketiga, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah dengan mengikuti aturan berikut ini. Nah, yang pertama, benda atau objeknya dilambangkan dengan sebuah peubah. Ya, peubah variabel. Kita bisa ambil huruf dari A sampai Z nantinya. Nah, yang kedua, menuliskan syarat keanggotaannya di belakang tanda sedemikian hingga. Nah, tanda ini bacanya sedemikian hingga. Nah, contohnya A, anggotanya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 7, di mana X bilangan asli. Nah, ini cara bacanya ya, sahabat math teacher. Untuk yang kedua, himpunan B X, Y sedemikian hingga Y tambah X sama dengan 7, di mana X dan Y bilangan asli. Nah, yang terakhir, menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Nah, untuk membuat diagram Venn, kalian selalu persiapkan sebuah kotak persegi panjang, di mana di bagian ujung paling kiri kalian tuliskan U atau S semestanya, cakupan yang lebih luas. Di sini selanjutnya kalian tentukan antara himpunan A dan himpunan B adalah yang sama untuk anggotanya. Kalau ada anggota dari A dan B yang sama, berarti nantinya posisinya ada di tengah di sini. Ya, jadi himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 5. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah 2, 5, 6, 8. Karena tadi ada anggota himpunan A dan B yang sama, berarti kita letakkan di tengah. Sedangkan himpunan U 1, 2, 3, 4 sampai 8 anggotanya. Di sini ada beberapa anggota yang belum disebutkan. Nah, itu sebenarnya adalah 3, 4, 5, dan 6. Jadi yang belum ada di dua himpunan ini berarti kita letakkan di luar. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.